Halo sob, kita udah kedatangan sepatu bola Adidas Copa Gloro. Daripada penasaran, langsung aja kita review. Jenama asal Jerman tersebut memang punya banyak pilihan sepatu bagus dalam line up mereka. Sebut aja Predator, X Crazy Vase, dan Copa Pure. Mereka semua adalah ekspresi modern dari sepatu bola Adidas. Tapi ada satu seri yang cukup menarik dan jadi favorit gue saat ini. Dan itu adalah Adidas Copa Gloro. Seri ini pertama kali muncul di tahun 2015. Dan ini menjadi sepatu yang cukup menarik karena memang estetika yang dibawanya. Kita udah kedatangan dua warna nih. Ada warna off-white dan juga scarlet black. Langsung aja kita bahas dari desainnya. Simple dan elegan, itu adalah dua kata yang mewakili sepatu ini. Kita lihat dari bagian uppernya, di bagian depan dia polosan aja, hanya ada stitching. Kemudian di sampingnya branding Adidas yang cukup premium. Bagian belakang juga ada logo 3 strips yang udah ikonik. Dan disinilah perbedaan dari seri lainnya. Ada foldover tang yang menurut gue cukup menarik perhatian banyak orang. Dan kalau kita lihat dari segi harganya, ini termasuk terjangkau sob, dengan pilihan dari foldover tang atau lidah yang bisa dilipat seperti ini. Dan ini lidahnya dia nggak berdiri sendiri ya, jadi memang ada tali elastis yang bisa lu hubungkan ke bagian bawah sepatu ini. Dan Adidas juga memberikan opsi lain dengan lidah sepatunya yang bisa digunting juga. Jadi di sini ada icon gunting yang memang kalau misal lu risih dengan tampilannya ini, lu bisa potong aja lidahnya. Jadi cukup menarik. Dan untuk bagian talinya ini juga menurut gue sebuah hal yang entah baru ataupun lama ya, gue nggak tahu ya. Tapi di bagian talinya itu kalau bagian bawah itu dia tipis kecil, tapi menuju ke bagian atas dia lebih besar. Dan ini masih jadi satu kesatuan. Cukup menarik sih. Spesies langka dari Adidas ini masih konsisten ngasih vibe yang vintage atau klasik. Ya, dimana kalau di bagian uppernya sendiri memang selain foldover tangnya, ini materialnya juga jempolan sob. Doi pakai material calfskin yang mana di bagian uppernya ini udah cukup empuk dan juga lembut ya. Dan ini memang cukup tebal, tapi kalau misal feelnya, hand feelnya aja udah kerasa beda sih. Walaupun dia calfskin tapi kerasa seratnya itu lebih banyak gitu dibandingkan dengan Adidas Copa Pure yang generasi kedua di poin 3 yang sama-sama pakai calfskin juga. Kemudian kalau kita ngomongin soal kompetitornya, jadi pesaing dari sepatu ini ada Nike Premier 3 dan juga ada New Balance 442 yang pakai kangaroo leather. Sayangnya New Balance itu memang agak sulit untuk ditemukan di Indonesia ya, karena memang nggak masuk secara resmi. Kalau di bagian uppernya ini memang kayaknya memang semuanya ini dia pakai calfskin sih, dan emang kerasa beda banget, enak banget. Feelnya ketika dipakai itu kerasa lega dan nggak ada pressure point apapun. Jadi memang di bagian depan, kemudian tengah sampai bagian belakang ini nyaman pol. Cuma memang menurut gue pribadi lockdownnya agak kurang ya. Entah kenapa kunciannya itu kurang maksimal, terutama di bagian atasnya. Itu sih yang gue rasakan. Kalau bagian belakang masih aman. Terus bagian linernya ini juga menurut gue kayak si seri Copa Mundial ya, jadi masih pakai kulit sintetis aja. Kalau di Nike Premier kan kalau nggak salah dia ada semacam apa ya, tekstur yang lebih lembut dah. Dan menurut gue emang lebih nyaman sih di Nike Premier, terutama di bagian dalamnya. Tapi kalau misal lu butuh sepatu dengan proteksi yang baik, pilihan yang paling oke adalah di Copa Gloro ini, karena memang material si calfskinnya ini dia lebih tebel dibandingkan dengan Nike Premier. Untuk lidah sepatunya juga kalau di Nike Premier itu kan dia pakai velcro ya, kalau ini dia pakai tali elastis yang seperti ini. Jadi kesan jadulnya, lawasnya itu lebih terasa gitu. Dan untuk bagian
insolnya dia bisa dilepas juga, hanya ada tulisan Copa Gloro dan warnanya juga menyesuaikan dengan warna uppernya. Kalau yang warna off-white ini warna hitam, kemudian kalau yang warna merah ini ya warna merah juga scarlet gitu. Dan untuk bagian hal lainnya menurut gue udah oke banget. Kesan yang dibawa juga menyenangkan, mengasihkan, dan menurut gue kalau sepatu ini itu lebih gue rekomendasikan buat downsize ya. Kalau misal lu biasa pakai seri Predator, kemudian X Crazy Face atau Copa Pure yang semuanya poin 3, nah lu bisa downsize. Karena ketika gue cobain pakai sepatu ini, ternyata gue lebih cocok dipakein di size 39 1/3. Upper yang kokoh juga ditunjang dengan baik oleh outsole-nya. Walaupun secara desain cukup simple, menggunakan desain Copa yang lama ya kalau nggak salah ya. Terus juga statnya dia menurut gue memang kurang agresif, tapi memang peruntukannya untuk stability ya kalau outsole molded seperti ini. Ada 4 di bagian belakang dan 7 di bagian depan, jadi total keseluruhan ada 11 stat. Kalau bagian tengahnya dia ada logo Adidasnya. Terus kalau tingkat fleksibilitasnya memang hanya cukup aja, nggak yang fleksibel banget, terutama di bagian depan ya. Dia memang bagian depannya memang lebih fleksibel, tapi kalau bagian tengahnya memang dia sama sekali ya cukup stiff lah ya. Kalau bagian outsole-nya itu bagian belakangnya setidaknya bisa menopang uppernya yang benar-benar dia cukup solid ini. Dan itu dia Adidas Copa Gloro. Oh ya, ngomongin soal bobot, sepatu ini ada di angka 264 gram untuk size 40 atau size yang biasa gue pakai di brand Adidas. Nah, untuk harganya sendiri ada di harga retail 1,6 juta. Tapi tenang aja, itu adalah harga retail. Harga yang lebih murah lu bisa dapatkan di link yang ada di deskripsi. Cuma sekitar 1.360.000-an aja. Bisa di check out via marketplace kita, ada Shopee dan juga Tokopedia. Atau mau konsultasi size terlebih dahulu juga boleh banget, langsung hubungi admin WhatsApp kita. Dan kesimpulannya, meskipun sepatu ini mirip dengan Adidas Predator, terutama foldover tangnya ini, tapi ini adalah sepatu yang bagus. Menurut gue value for money banget. Ya kalau kita ngomongin soal harga, murah ataupun mahal itu relatif ya. Tapi dengan visual dan juga material yang ditawarkan, worth it banget sih. Dan terima kasih buat lo yang sudah nonton video ini. Nanti kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap di Sporty ID, Kiblat Sport, sang juara.